Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nabukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinea, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sedak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penyenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penyenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nabukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim,
untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Aryok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya,
demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yahuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nabukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan.
tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nabukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Raja Nabukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nabukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nabukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan garamnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nabukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nabukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah
celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nabukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nabukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak membantu oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nabukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Aku Nabukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan tenang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dengan dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu." Titah ini adalah menurut putusan para penjaga.
Dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nabukadnezar, sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel, yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsasar, janganlah mimpi, dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru-seteruku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda, di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan Yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku, sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nabukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nabukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nabukadnezar, dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nabukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup biak kekal itu.
Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau perbuat?" For his dominion is an eternal dominion. Before him, all the people of the earth are regarded as nothing. He may do as he pleases with the powers of heaven and all the people of the earth. And no one may say him nay. No one may say him nay. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemaksuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nabukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. He is able to humble. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nabukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. And they would have me use them as I see fit. Bring them! Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, lembaga besi, kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan mulutnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membawa tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat.
Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nabukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap Raja. Bertanyalah Raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh Raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, sebab mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna, dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain lungu, dan pada lehermu akan dikalungkan perantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab Raja, "Tahanlah hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi Raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nabukadnezar ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikenakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikenakinya. Ditinggikannya siapa yang dikenakinya, dan direndahkannya siapa yang dikenakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas Tuanku, dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. This is his answer to you. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Like an enemy. For he has bidden his angel to unsheath his sword. These then are the Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. reign and brought it to an end. Tekel, Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Parsin, Peres, kerajaan Tuanku dipecah
dan diberikan kepada orang Media dan Persia. And Persians, this very night, your life will be demanded of you. And before the sun rises, your flesh will grow cold. Thus saith the Lord, your line is ended, your rule is over, your kingship is no more. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. And your kingdom. Choose now where you will spend your last few hours. But knowing your fate, who now will love thee? Who now will fear you? Will the least of your slaves comfort you? Or will they desert you, seeking to avoid the fate which is yours? Let it be as I have commanded. Let this man be clothed in purple, a chain of gold placed around his neck. For I am not dead yet. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kaldim itu. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para penjabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." That none in Babylon nor anywhere in the empire may pray to anyone, be it to God or man, except to you for a period of 30 days. But what of the gods of Persia whom I serve and obey? Well, you alone, O king, would be free to pray to them and offer them sacrifice. You would stand as a priest before all the peoples, and in this way ingratiate yourself to the gods themselves, because for an entire month
all of their worship would come from you. Thus, their worship will continue through you, and the old gods of Babylon will be starved for worship, lessening their power. How would you enforce such an edict? No one would be allowed to go before any altar or shrine for the entire period, except... Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. I approve your plan. I, Darius, command it be made so. In anticipation of your approval, O King, we have taken the liberty of drafting the edict and bringing it along. Well done. Bring it here that I may fix my seal. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Let all the world hear and obey. So Darius found no need to consider it further. Darius had a great deal of experience as a soldier, but very little as a... Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang dibuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. What sort of foolishness is this? Daniel's my chief advisor. No one is above the law. Yes, sadly, O king, no one is above the law. Bring forth the tablet. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Call my counselors together. We will begin the trial. O king, live forever. There is no need of a trial. I am guilty. Knowing the king's command, I have disobeyed it. The commands of the king are immutable, and once uttered, cannot be changed. I shall command my wise men to make every effort to search out some reason that the law may be found unenforceable. I do not think they will find one. Let them search, O king, but only for a short time, because your own law commands that sentence be carried out the day of the offense. Already, the shadows are starting to grow longer, and you have only until sunset. Darius was angry with himself for allowing himself to be fooled, seeing that their purpose was not for his honor and glory, but rather for my destruction. And so Darius had the law book searched to discover if there might be some legal way to spare my life.
It is as I expected. Why didn't I consult you before passing that accursed law? Now I'm forced to abide by my own decree. A king who will not enforce his own laws cannot be a king. Your enemies know this and use it to their advantage. Do not grieve, O king. The Most High does not want you to deliver me. If he grants me deliverance, it will be by his own hand, not yours. It is a privilege he reserves unto himself. And now it is time, O king. That I may not break your laws a second time. I will walk with you, Daniel. One last time. As you wish, O king. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. They have surely cursed me, and may yet live to reap the fruits of that curse. A cup of wine from the king's own hand. I cannot drink it, O king. It is blessed to your gods, not mine. Not so, Daniel. I have gone to your people and asked for wine which was blessed by them. From the cup I have poured no libation. One last gesture of friendship. My king. Goodbye, my friend. Farewell, but perhaps not goodbye. We have yet to see what the dawn will bring. Hear, O Israel, Lord our God. The Lord is one. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin metrainya dan dengan cincin metrai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Have mercy on me, O God. Lalu pergilah raja ke istananya dan bergusarlah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. God, have mercy on me. In you my soul takes refuge. I am in the midst of lions, surrounded by ravenous beasts. Whose teeth are spears, whose tongues are sharp as swords. I call upon your name, O Lord.
from the depths of the pit, hear my plea. Come near. You say, do not fear. Oh Lord, take up my case. Redeem my life. A divine plan, my friend. A toast to the lions who show no partiality to a Hebrew over any other man. Extol the Lord at all times. His praise be ever on my lips. But those who seek the Lord will lack for no good thing. A righteous man may have many troubles, but the Lord rescues him from them all. You have rescued me from the mouth of lions, and I will declare your name. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Must the man pay if he steals another man's treasure? With his hands, perhaps. But what if that man who is robbed is the king, and the treasure is prized possession? Is there any penalty less than death which will do? If so, speak now and let me consider it. But, O king, he is a Hebrew. Why should you put such trust in him? This Hebrew is the greatest treasure I possess. He speaks to his God, and more importantly, his God speaks to him. You have deceived me as to your purpose. You fashioned my own words as a snare about my feet, knowing my edict could not be reversed. But the living God, the God of Daniel, has delivered him out of my hand. For 6 days they have hungered, but today they shall feed. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka.
Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi, orang Persia itu. While I remained in Babylon, awaiting the day when I too would be gathered to my ancestors. And remember me also, O Lord, and show mercy. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapat namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman.